Halo teman-teman, perkenalkan, saya Askia Amelia Wahid. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum networking dan remote Linux. Pada praktikum ini, Linux dijalankan menggunakan VirtualBox sebagai server, sedangkan Windows digunakan sebagai kliennya. Praktikum ini bertujuan untuk melihat alamat IP Linux, menguji koneksi jaringan, serta melakukan remote login menggunakan SSH, serta melakukan transfer file menggunakan SCP. Baik, langsung saja kita mulai videonya ya. Yang pertama, kita akan lakukan ini adalah membuka VirtualBox. Lalu kita akan menjalankan sistem operasi Linux ini di VirtualBox ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya sebelum Linux ini dijalankan, saya akan mengecek pengaturan jaringan terlebih dahulu ya teman-teman. Saya akan membuka menu network. Kita pilih yang ini karena ini yang Linux kita ya. Kita pilih yang network, lalu kita pilih yang Bricket Adapter. Yang ini ya, kita centang dulu enable, lalu kita Bricket Adapter. Kalau misal teman-teman di sininya not selected, bisa juga caranya itu gampang kak. Kalau ininya nggak bisa dicentang, di sininya trouble kak, bisa banget. Biasanya kakak itu beda ya kak ya, beda servernya. Kita harus download server terbaru ya kak ya, yang ada di Google atau yang ada di Chrome. Virtual, org. Nah, di sini kita akan download ulang ya kak ya. Biasanya itu karena kita perbedaan versi ya kak ya. Nah, di sini itu versinya itu 72.12 ya kak ya. Jadi harus yang versi terbaru. Jadi nanti ini yang adapternya atau ethernetnya itu ethernet atau wifi-nya ini ke detect ya kak ya. Kalau masih not selected bisa install ulang pakai itu. Nggak usah khawatir kak, tenang aja. Itu bukan nge-restart ya, bukan nge-install ulang. Nanti ini bakal kehapus semua enggak ya kak ya. Itu cuma repair atau mengulang aja kak ya. Jadi nanti semua folder yang di sini itu bakal berpindah ke situ secara otomatis. Nanti kakaknya buka lewat situ aja ya kak ya. Sama aja, cuman ini lebih ke memperbarui aja. Update, cuman versionnya itu nggak akan berubah dan isinya itu nggak akan kehapus ya kak ya. Nah, nanti di situnya kan disuruh install ulang. Nah, kakaknya tinggal pilih aja ya, kak ya. Tinggal ikutin aja. Kita tinggal hias-hiasnya seperti install yang video sebelumnya ya, kak ya. Seperti install biasa, install awal ya, kak ya. Itu nanti akan install ulang. Langsung ya, kak ya. Nanti ininya itu nggak akan berubah. Ininya itu masih tetap utuh ya. Nggak akan berubah atau nggak ada yang hilang ya, kak ya. Cuma di sininya, yang di Brigade Adapter, di sininya akan terkonek. Bisa kayak detect ya, kak ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut oke aja. Lalu kita start, kita jalankan Linux kita ya, kak ya. Nah, buat langkah yang selanjutnya itu kita akan membuka terminal ya guys. Ini posisi saya yang sekarang itu sudah berhasil masuk ke dalam Linux ya. Tadi juga sudah login di user utama kita itu user Askia. Lalu langkah yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam terminal. Tinggal klik aja terminalnya ya teman-teman. Terminal akan muncul jika Linux sudah berhasil dijalankan. Jika yang di awal tadi yang VirtualBox tadi sudah berhasil dijalankan ya teman-teman. Nah, langkah yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam folder project. Tapi sebelum saya masuk ke dalam folder project, saya akan mengecek lokasi saya atau posisi saya sekarang. Caranya klik perintah pwd ya teman-teman. Nah, di sini posisi kita sedang berada di home directory punya user ASCII ya teman-teman. Nah, langkah yang selanjutnya, saya akan masuk ke dalam folder ya teman-teman. Tapi karena saya lupa isi foldernya apa aja, kita bisa klik ls untuk mengecek kembali isinya ya teman-teman. Nah, saya itu mau masuk ke folder bernama project. Caranya kita klik perintah cd, lalu project cd untuk apakah? Untuk masuk ke dalam folder atau untuk memindah ya, berpindah tempat ya dari home menuju folder ya teman-teman, atau dari folder menuju home ya teman-teman. Bisa banget. Lalu kita enter. Nah, kalau di sini sudah ada tulisan project, jadi kita sudah berada di folder project ya teman-teman. Lalu langkah yang selanjutnya, saya akan melihat isi folder. Caranya kita klik perintah ls untuk melihat isi di dalam folder project ini. Kita enter. Nah, isi di dalam folder project ini itu ada Linux. Nah, kak ini kenapa ada hijau-hijau di sini? Ini gak usah khawatir ya guys. Ini ada di video sebelumnya ya keterangan dari hijau-hijau ini. Nah, langkah yang selanjutnya saya akan membaca isi file tersebut, yaitu isi file Linux. Caranya kita klik perintah cat ini untuk membaca ya, untuk membaca isi dalam dari file tersebut. Nah, isi di dalam file Linux adalah selamat datang ya teman-teman. Nah, langkah yang selanjutnya saya akan melihat IP Linux. Nah, langkah yang selanjutnya saya akan melihat alamat IP yang dimiliki oleh Linux menggunakan perintah IP A, terus lurus seperti ini ya.
Nah, IPA ini untuk mengecek IP kita ya teman-teman. IP kita ada di mana? Ada di net ini ya. Yang di net ini itu IP punya kita. Bisa juga kita pakai yang perintah seperti ini. IPA, lalu slash tegak lurus ya. Bukan yang slash tapi yang tegak lurus. Lalu grab in ya. Bisa juga kita cek seperti ini. Ya, di sini grab innya ini muncul semua ya. IP-IP-nya muncul semua. Lalu setelah ini kita akan masuk ke langkah yang selanjutnya yaitu melihat gateway. Kita sekarang melihat gateway itu dengan perintah IP route. Route. Ya, ini untuk melihat gateway ya. Melihat gateway itu untuk apakah? Untuk melihat atau jalur yang digunakan Linux agar dapat terhubung ke jaringan. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada ya, jalurnya udah ada. Jadi kita sudah berhasil ya untuk melihat gateway-nya. Gateway itu seperti ibaratnya itu seperti rumah kita kalau mau keluar itu harus ke jalan raya atau kita harus lewat gerbang ya. Nah, gateway itu seperti gerbangnya ya. Langkah yang selanjutnya kita akan melihat interface jaringan. Caranya kita klik perintah IP link. IP link. Nah, nanti kita enter. Nah, di sini akan muncul banyak sekali ya. Ini adalah untuk melihat daftar interface jaringan yang dimiliki oleh sistem Linux ini ya, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menguji koneksi internet dari Linux menggunakan ping 8.8.8.8 ya, menggunakan alamat 8.8.8 merupakan alamat DNS publik milik Google yang sering digunakan untuk menguji koneksi jaringan ya teman-teman. Ini bisa kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini artinya kita berhasil ya teman-teman. Artinya sudah menyambung ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini itu bakalannya lama ya teman-teman. Untuk mempersingkat, kita bisa klik CTRL plus C ya teman-teman. Nah, di sini akan berhenti secara otomatis teman-teman. Kalau nggak di pencet CTRL plus C, dia berhentinya akan lama sekali ya teman-teman. Ini untuk menghentikan ya. Nah, terlihat di sini ya, Linux itu berhasil mendapat balasan dari alamat 8.8.8 yaitu alamat publik dari DNS Google ya teman-teman. Ini menandakan bahwa internet pada Linux ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Lalu, langkah selanjutnya, menghubungkan Windows menggunakan SSH. Kita akan membuka command prompt juga, command prompt lagi untuk masuk ke Linux dari Windows menggunakan SSH ya teman-teman. Buat melihat IP kita ada di mana, ada di ini ya kak ya. Ini IP kita nih. Ya, inet 192.168.1.4. Ini itu IP kita. Nah, sekarang itu saya akan mengecek apakah IP kita itu sudah aktif atau belum. Sudah aktif di Windows atau bisa dicek di Windows atau belum. Caranya kita ke command prompt ya, Kak. Kita buka command prompt, kita ping. Nah, lalu kita ketik IP kita ya. Mohon maaf, 192.168.1.4. Lalu kita enter. Nah, kalau di sini sudah reply from, dan di sini sudah TTL, di akhirnya sudah TTL, artinya sudah berhasil ya. Nah, langkah yang selanjutnya saya akan menggunakan Windows juga untuk menggunakan SSH ya teman-teman. Nah, menggunakan SSH-nya di mana Kak? Kita akan menggunakan command prompt lagi ya. Di command prompt lagi, yang penting kita ingat ya Kak ya, ingat IP-nya kita berapa. Nah, maaf, kita akan klik perintah SSH, lalu ASCII ya, nama kita, lalu add, lalu IP kita ya, 192.168.1.4, lalu kita enter. Di sini muncul yes or no, kita pilih yes. Lalu kita enter. Di sini saya akan klik perintah Wumi. Wumi itu untuk apakah? Untuk mengecek user siapa aja yang sedang login atau sedang aktif pada saat ini. Nah, di sini terlihat user yang sedang aktif atau sedang login saat ini ada di user Askia. Karena saya sedang login dan menggunakan user Askia. Nah, lalu kita akan klik perintah exit. Ini untuk keluar dari user. Ini untuk keluar dari Windows ya. Ini untuk tidak berkegantungan dari CMD ini ya. Jadi pada langkah Jadi perintah exit ini digunakan untuk keluar dari koneksi SSH sehingga Windows tidak dapat lagi terhubung ke Linux. Jadi pada langkah ini kita berhasil melakukan remote access dari Windows sebagai remote access dari Windows ke Linux menggunakan SSH. Kita bisa menjalankan berbagai perintah Linux tanpa harus mengoperasikan terminalnya langsung di dalam VirtualBox ya. Artinya komunikasi antara klien yaitu Windows dan server yaitu Linux sudah berhasil dilakukan. Nah, yang selanjutnya kita akan menjalankan perintah SCP. Caranya kita klik perintah SCP, lalu file kita ya. File kita itu Linux. Nah, lalu stop. Karena perintah SCP ini digunakan untuk mengirim atau menyalin file melalui jaringan secara aman menggunakan kode SSH. Nah, jadi file ini itu ada di user Askia, nah akan dikirim ke folder milik user staff 2. Lalu add, lalu di sini
IP kita ya, 192.168.1.4. Lalu kita titik 2, lalu slash home, lalu slash staff 2, lalu kita slash. Nah, lalu kita enter. Di sini kita bisa klik yes. Karena di sini baru pertama kali terhubung ke user tersebut, jadi Linux meminta konfirmasi. Ketik ketik yes ya, supaya bisa terkonfirmasi ya, karena ini baru pertama kali. Nah, kita masukkan password dari staff 2 yang sudah kita buat di video sebelumnya ya. Jika berhasil, akan muncul seperti ini ya, 100%, angka 100%. Berarti proses pengiriman itu 100% berhasil ya. Berarti pengiriman itu sudah berhasil. Cara ceknya kita bisa masuk ke dalam staff 2. Saya kita klik pindah suhu, lalu strip, lalu staff 2, lalu kita masukkan sandinya ya. Lalu kita enter. Lalu kita, jika di sini sudah ada tulisan staff 2, berarti kita sudah masuk di staff 2. Cara kita bisa klik ls untuk mengecek isi di dalam staff 2 ini ya, apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah ada file Linux ya, teman-teman. Karena tadi saya mengirim Linux ya, teman-teman. Jadi di sini sudah ada file Linux. Kita bisa buka isi dari file Linux tersebut ya. Caranya kita klik perintah car, lalu nama file kita Linux, lalu enter. Nah, di sini persis ya seperti yang punya user ASCII ya. Filenya itu di sini isinya selamat datang ya teman-teman. Di sini tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi untuk sekarang file berhasil dikirim dari user ASCII ke user staff 2 menggunakan perintah SCP. Jadi SCP itu berfungsi untuk mentransfer file antara komputer atau antara user melalui jaringan dengan aman menggunakan koneksi SSH. Jadi cukup sekian videonya. Sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye.